Saudara, hari ini merupakan prediksi dari Yosua Makhaila yang cukup viral. Kenapa? Karena dia mengatakan hari ini 23 September itu adalah hari kiamat, rapture, pengangkatan. Pertanyaannya, mengapa prediksi hari kiamat Yosua itu gagal? Saudara, prediksi hari kiamat itu seringkali dilandasi dengan satu interpretasi secara pribadi atau yang disebut dengan numerologi yang tidak berdasarkan kuat doktrin daripada Alkitab. Tidak ada catatan yang secara khusus atau bukti kuat yang bisa kita konfirmasikan dari prediksi Joshua Makhala yang menetapkan hari kiamat itu 23 September. Nah, pembatalannya juga kita tidak dapat informasi kenapa. Biasanya prediksi seperti ini selalu batal. Karena saudara, kiamat itu memang kita tidak ketahui. Tergantung pada kepercayaan pribadi tentunya. Alkitab jelas tidak mencatat kapan hari kiamat. Nah, siapa saja yang pernah memprediksi hari kiamat? Yang pertama, pada tahun 2017, yang lucunya tetap pakai tanggal 23 September, ada seorang dari Amerika Serikat yang cukup terkenal, namanya David Maide. Berdasarkan perhitungan numerologi juga, dan tafsiran-tafsiran dari kode-kode Alkitab, termasuk dia menghubungkan angka 33 usia daripada Yesus dan juga peristiwa gerhana matahari tanggal 21 Agustus pada tahun 2017 waktu itu. Namun prediksinya itu dibantah oleh pihak yang ilmiah dan juga pihak gereja, dan ternyata respon memang tidak ada. Bagaimana pendapat Makhaila atas prediksi yang hari ini 23 September? Kita tidak menemukan. Saya coba search di Google, di YouTube, cari di mana-mana, tidak ditemukan respon dari Yosua Makhaila secara terbuka atas prediksi 23 September 25 ini hari kiamat. Artinya dia tidak menanggapi kegagalannya ini. Namun secara umum biasanya prediksi kiamat itu gagal dan selalu direspon dengan klarifikasi. Tapi hari ini kita belum temukan. Saudara, Alkitab menegaskan bahwa tidak satu orang pun tahu secara pasti kapan kedatangan Yesus, jamnya, kapan hari kiamat. Hanya Bapa di sorga yang mengetahuinya. Saudara boleh buka Matius 24 ayat 36. Yesus sendiri mengingatkan agar orang percaya selalu siap, berjaga-jaga, waspada, jangan terombang-ambing. Bukan mencoba-coba menghitung tanggalnya, bukan mencoba-coba mencari tahu tanggalnya, bukan mencoba-coba memprediksi tanggalnya atau meramal. Karena kita hidup di dunia ini panggilannya bukan untuk meramal, tapi panggilannya untuk mengabarkan kabar kesukaan itu. Sekarang bagaimana pendapat orang Kristen atau gereja terhadap hari kiamat? Tentunya bagi banyak tokoh Kristen umumnya menolak prediksi tanggal kepastian hari kiamat. Karena memang sekali lagi saya mencatat di sini bertentangan dengan Alkitab. Umat Kristen, kalau saudara semuanya percaya pengikut Yesus, harus
bersiap siaga. Dan itu berlangsung terus-menerus, tidak berhenti, tanpa terjebak pada teori-teori prediksi, teori-teori ramalan yang seringkali gagal. Dan sikap ini menekankan pentingnya fokus pada kehidupan rohani dan juga kesetiaan kepada Tuhan. Nah, prediksi hari kiamat seperti yang terkait tanggal 23 September hari ini umumnya batal karena tidak terjadinya apa yang telah diprediksikan. Dan itu sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa orang Kristen tidak pernah bijak, tidak pernah merasa cerdik pengalaman rohani ini? Haruslah diabaikan. Jangan sampai terjadi begitu terpengaruh dulu. Ada orang yang mengaku pendeta yang bilang tanggal kapan mau kiamat, jemaatnya dibawa pergi jual segala harta bendanya, tunggu di atas gunung. Itu kan sangat bahaya sampai ditangkap polisi. Saya lupa namanya siapa. Tapi pendapat-pendapat yang demikian itu bertentangan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya maka saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mesti menyadari hal-hal yang memang bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan kita ikut-ikutan. Jangan kita terpengaruh. Harus kita sadar sepenuhnya bahwa hari kiamat itu ada di tangan Tuhan. Itu seperti hari kematian seseorang ada di tangan Tuhan. Ada orang yang sudah sakit, menderita, tidak sadar, setengah mati. Tetap Tuhan berikan kehidupan kepadanya. Ada orang yang tiba-tiba kita dengar sehat walafiat, lalu sakit jantung, mati. Nah, artinya apa? Artinya memang kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Beberapa tahun yang lalu, saya lupa tahun berapa, ada juga seorang pendeta yang mengaku pendeta di Bay Area ini, dia memasang banyak spanduk, banyak pasang iklan-iklan, tulis tanggal ini, jam ini, hari kiamat. Tidak terjadi juga. Jadi sekali lagi, saudara, sebagai orang percaya, harus selalu waspada. Di dalam kewaspadaan penantian kedatangan Tuhan itu, kita mesti kerjakan berbagai hal untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mesti kerjakan berbagai hal untuk menganggungkan Tuhan. Lupakan penantian, karena Tuhan memang tidak memberitahukan pada kita. Kenapa rahasia Tuhan kita mau coba korek-korek? Jangan kurang pekerjaan. Oke, sampai ketemu.